Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Meskipun belum semua manusia merasa bangga bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tersambung kepada manusia yang harus kita yakini bahwa sekali waktu kita pada suatu hari kelak akan mencari manusia itu, karena kita butuh syafaatnya. Itulah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kuliah sebelum sholat tarawih ini kita akan merenungi, karena bulan Ramadan ini sudah sampai setengahnya lewat, mungkin insyaallah beberapa pekan lagi kita akan menunggu saat-saat yang ditunggu, yaitu Lebaran. Banyak hal yang bisa kita petik dari bulan ini. Saya tidak menyebut bulan suci Ramadan ya, karena kalau bulan suci Ramadan berarti bulan Syawal, bulan buruk gitu. Yang disebut bulan suci berarti bulan Syawal bulan kotor, akibatnya bulan Syawal melegug deui kan gitu. Semua bulan suci-suci saja, itu kan hanya peristilahan yang aneh-aneh dan ada di Indonesia. Jadi suci atau tidak suci itu disucikan oleh kita ya. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Pertama, kita dapat pembelajaran, bulan ini disebut bulan Ramadan. Pekerjaannya, kewajibannya, ibadahnya disebut saum gitu. Di Quran ada dua istilah, ada as-saum, ada as-syam. Itu punya makna tersendiri. Bulannya bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Asal katanya karena memang perintah bulan puasa ini terjadi pada setiap bulan panas gitu. Tetapi makna Ramadan memiliki makna hakikat. Ramadan itu artinya membakar, membuat jadi debu gitu. Jadi seseorang disebut telah Ramadan jika dia berhasil membakar menjadi debu, kan menghanguskan apa? Dosa. Jadi kalaupun dia puasa sebulan, asa pang capekna, pang letoina, tapi dosa-dosanya belum terhapus, dia belum Ramadan sebetulnya. Dia baru melewati bulan puasa saja. Kata puasa juga itu unik, karena asyam oleh para wali kok diterjemahkan puasa. Kenapa ya? Ada sejarahnya itu. Karena ada peninggalan ajaran masa lalu yang sudah akrab di agama tua di Nusantara ini dari kata upawasa. Dari kata upawasa inilah kemungkinan besar diambil kata puasa yang diterjemahkan dari kata asyam. Supaya apa? Supaya secara budaya lebih akrab di telinga bangsa Indonesia di wilayah Nusantara ini. Tapi beda. Kenapa? Karena kalau upawasa itu dilakukan oleh umat terdahulu, khususnya di Nusantara. Ada yang menyebut ini dari ajaran agama Zoroaster, ada yang menyebut dari agama Hindu. Itu dilakukan ketika orang ingin mengakhiri hidup secara sempurna, kembali kepada asal muasal. Jadi melakukan upawasa. Apa yang dilakukan dengan upawasa? Segala tidak dimakan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak apapun, sampai tubuhnya itu mengecil, sampai musnah, sampai hilang, yang disebut dengan istilah moksa. Nah nanti ada yang gagal, yang tidak sampai ke moksa, tapi tubuhnya jadi mengecil. Konon itu yang disebut dengan jenglot katanya. Jadi jenglot itu produk gagal dari sistem upawasa itu. Jadi lamun aya nu teu dahar teu nginum terus tepikeun ka peotna bawa jadi jenglot, awas hati-hati itu. Jadi itu kenapa siam oleh para wali diterjemahkan dengan kata upawasa, karena ada budaya sebelumnya. Tetapi ada yang harus kita cermati. Setiap bulan puasa sebetulnya kita menerima dua kabar. Satu kabar gembira, satu lagi kabar menyedihkan. Mana kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bahwa
ketika masuk bulan Ramadan ini adalah bulan penuh barokah kan gitu. Barokah itu apa? Ziyadatul khair katanya, bertambah-tambah nilai kebaikan. Ini yang harus ditanyakan dulu, bertambah nilai kebaikan dalam aspek apa? Padahal yang dikehendaki bertambahnya nilai kebaikan dalam kualitas dan kuantitas ibadah. Selain itu bukan barokah namanya. Ayo orang masuk ke terbalik. Yang disebut barokah teh nambah-nambah dina kahadean, tapi yang bertambah bukan kebaikan. Apa? Makanan, jenis-jenis makanan teh naramahan nu eueuh diayakeun. Apakah itu? Nah ini ada lagi berita gembira bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan bulan Ramadan itu disebut bulan penuh ampunan. Apa betul? Wallahu a'lam. Karena kalau misalnya disebut bulan ampunan, komo engke saminggu deui ka lebaran sok. Ampun, can boga THR. Ampun. Mudik hese. Ampun, can boga baju. Jadi benar bulan Ramadan disebut bulan penuh ampun-ampunan gitu. Apakah hanya itu? Wallahu a'lam gitu. Tanyakan saja pada diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ada berita menyedihkan. Ini yang harus diwaspadai. Berita menyedihkan itu adalah bahwa ada orang yang berpuasa, yang puasanya itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Kamin soimin laisa min siyami ilal juwal atsh warubba qori iminal quran wal quranu yal'anuh. Itu yang ngeri, Pak. Jadi dia puasa, tapi puasanya tidak menghasilkan apa-apa, yang ada hanya lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang baca Quran pada waktu itu, tapi Quran melaknat dirinya. Ini yang harus diwaspadai. Puasa kita masuk puasa yang mana? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Kalau begitu, apakah ada yang merusak nilai-nilai puasa ini? Ada. Sudah banyaklah para ustadz menyebut. Tetapi apapun itu bentuknya sebetulnya hanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor eksternal dari luar dan faktor internal. Rusaknya ibadah manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, sholat, zakat, puasa, haji, musnah itu semua, itu karena dua faktor itu. Siapa? Yang dari luar setan, yang dari dalam ada aplikasi di dalam diri manusia. Apa itu? Nafsu. Kolaborasi antara dua aspek inilah yang menyebabkan manusia hina sehina-hinanya, ibadahnya hancur sehancur-hancurnya. Pertama setan. Setan sudah bersumpah, ahlikun nas bidzunub wa ahlikuni bidzikri. Ini yang harus kita ketahui. Kalau setan itu merusak, kenapa? Karena sudah bersumpah. Dengan apa setan merusak manusia? Ahlikun nas bidzunub, kata setan. Aku rusak manusia itu dengan dosa. Sok. Ibadah loba, haram jadah leuwih loba, kan hancur. Tapi hadis ini menggambarkan kalau setan itu bisa merusak manusia dengan dosa, lalu senjata kita untuk menghancurkan setan dengan apa? Setan sendiri yang mengatakan wa ahlikuni bidzikri. Aku hancurkan manusia dengan dosa, tetapi aku dihancurkan oleh manusia dengan zikir. Catat itu. Sugan kieu cek setan teh urang pokoknya jelema ku aing di ruksak kunaon ku dosa. Tapi aing ruksak ku jelema sieuna ku salat tuh. Siapa bilang setan suka ngelarang salat? So, bila perlu jelema dititah salat ngan nilai salatna dirusak. Makanya saya nitip doa bulan puasa itu kan suka begini nih dituncal. Allahumma taqabbal. Kan gitu doanya ya. Langsung kepada puasa. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Bahkan ada yang lebih ke sana sedikit. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana. Kata setan itu mah teu sieun. Nah, ada yang aku rusak karena kalau itu rusak, salatnya juga rusak. Apa? Wudu. Makanya coba buka di dalam kitab fikih yang lain, tentang fikih tasawuf. Doa itu dimulai dari Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Tina wudu heula. Sebab kalau manusia rusak wudunya, masa bodoh salatnya juga rusak. Ayo urang mah langsung Allahumma taqabbal salatana. Wudu heula yang harus diselamatkan. Makanya banyak wudunya yang dirusak. Kata setan, kalau wudunya sudah dirusak, masa bodoh pasti salatnya rusak. Coba dikoreksi lagi doanya. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana
wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Itu doanya. Jadi sekarang kita tahu kalau begitu yang merusak manusia dari luar itu setan. Setan ini hancurnya oleh apa? Wa ahlikuni bidzikri. Setan hancurnya itu oleh zikir. Sekarang cari senjata lain yang bisa menghancurkan setan. Gak ada. Ku istighfar paling rumpat, ku adan paling mangpret katanya. Jadi cirina setan lamun diadanan mangpret. Pas orang keur cicing keur barang dahar dia diberewe adan pan kala luar heula berarti saha setana eta nu kaluar. Itu mah persis juga orang keur ngalontar jumroh geuningan. Katanya kan ngalontar jumroh lagi haji itu kan nggak boleh dong setan. Kan anu protes. Pak abdi nggak mau ngalontar jumroh tapi nah batuna balik deui ka abdi. Berarti setan maneh kan gitu. Makanya bisa jadi sekarang bulan puasa pintu neraka ditutup tapi nu ngabukakeun mungkin salaki ibu mungkin salaki bapak. Setan dibarogot ibu bapak ngagantian setan jeung anak ibu rek kumaha. Jadi jelas saja kalau begitu Pak Isep senjatanya zikir. Yes, zikir yang mana? Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah kalimahnya disebut zikir. Alhamdulillah zikir, subhanallah zikir. Tetapi afdalul dzikri, lihat Quran surat Muhammad ayat 9. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Pakai kalimat itu, maka jangan anggap enteng tuh dzikir itu. Itu senjata kita untuk menghancurkan setan. Satu tah. Nah sekarang kalau begitu apakah setan itu bisa menghancurkan manusia? Bisa, tetapi itu pun kalau aplikasi setan yang ada di dalam tubuh manusia diaktifasi, kira-kira gitulah. Bapak boga HP pan loba aplikasi, kalau aplikasinya tidak diaktifasi mah game juga tidak merusak. Di kita ada aplikasi setan, ada apa? Nafsu. Karena nafsu itu ada pada diri manusia. Itulah aplikasi dan lapak.com setan yang ada di kita. Jadi kalau itu tidak diblokir misalnya oleh kita, ya setan kagak ada apa-apanya karena dia nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau begitu Pak Isep, langkah yang kedua bulan puasa ini kita belajar untuk memahami apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada satu potensi yang disebut dengan nafsu. Tubuh manusia ada 3, satu jismani, awas bukan jasmani, jismani. Jismani itu tubuh kita dan itu rendah sekali, keinginannya hanya makan, minum, tidur yang enak-enak lah, fisik sekali. Itu ada di luar. Tapi ada yang di dalam sekali, itulah ruhani. Dan itulah aslinya kita. Kita nanti pulang dalam bentuk ruhani, bukan dalam bentuk jismani. Antara ruhani dengan jismani itu karakternya bertentangan. Kalau ruhani mah pengennya pulang kaditu ke akhirat. Pengen pulang ke akhirat, pengen soleh, pengen baik, pengen memperbaiki diri, puasa hayang diterima, hayang baleg. Itu pasti, itu keinginan rohani. Tapi kalau inginnya endelehem, enak, nyaman, tidak mau ibadah, pengennya tidur-tiduran, hayang nungarareunah wae, itu pasti keinginan jismani. Makanya antara jismani dengan rohani kita begini. Maka Allah menciptakan yang ketiga. Yang ketiga ini yang dia bisa berpihak ke jismani, bisa berpihak ke ruhani. Itulah nafsani. Isi nafsani, nafsu itu hanya istilah nafsu dalam kehidupan sehari-hari dan nafsu menurut konsep Quran berbeda. Kalau nafsu dalam kehidupan sehari-hari pasti konotasinya jelek. Sok, tong make nafsu tuh, euy. Padahal mah menurut Quran enggak jelek semua, enggak baik semua. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terhadap setiap nafsu itu Allah memberikan 2 potensi, potensi fujur dan potensi takwa. Potensi fujur dorongan dari nafsu, karakternya yang mengajak kepada kejelekan, berpihak kepada kepentingan fisik. Tetapi karakter potensi satu lagi yaitu potensi takwa, itulah potensi-potensi positif dari nafsu yang dia mengajak kepada ruhani. Jadi di lapak.com nafsu itu ada 2, yang sebelah sininya lapak.com ke setan, yang sebelah sananya yang baik-baiknya lapak.com buat malaikat. Kamu mau pilih yang mana? Mangga cek Allah, resiko tanggung sendiri. Faman sa'afal yumin waman sa'afal yakfur. Rek edan mangga, rek eling mangga. Mata orang hidup edan eling, ngenting loba edan ting loba elingna, tanya ka diri sorangan kan begitu. Baik. Kalau begitu, apa fungsinya puasa ini?
Puasa ini punten, yaitu untuk mengendalikan nafsu ini. Lah kok mengendalikan Pak Isep? Mohon maaf, karena nafsu ini nggak bisa dibunuh. Kalau kita dibunuh nafsu kita nggak punya keinginan untuk dunia, karena adanya di nafsu itu. Tapi kalau nafsu tidak dikendalikan, akhirnya dia terus keinginannya sendiri. Maka setiap nafsu itu kalau dibiarkan tidak dibersihkan potensi buruknya, maka dia akan membawa kepada kejahatan. Itu watak dasar nafsu. Dibunuh cilaka, teu dibunuh teu dikadalian, dia membawa kita marah bahaya. Bagaimana atuh? Bersihkan potensi buruknya. Karena kalau tidak dibersihkan potensi buruknya, nafsu ini lebih dahsyat daripada setan. Ku setan ge geus riweuh, ditambahan ku nafsu anu henteu dibersihkeun, puguh atuh jelema teh. Maka itu yang disebut sumarodadnahu asfala. Masih mulia manusia ketimbang malaikat. Malaikat taat, data diberi nafsu. Makanya kalau ada manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, dia bisa lebih tinggi di atas malaikat. Tapi dia bisa lebih hina daripada hewan, karena ada lapak.com nafsu dengan setan. Kolaborasi. Kalau misalnya kita puasa, maka puasa ini adalah menonaktifkan file-file tentang lapak setan tadi, aplikasi-aplikasi itu. Nah, aplikasi setan di dalam diri kita yang disebut nafsu itu ada berapa? Ada 7 sepintas. Ada nafsu ammaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ada di Quran. Nafsu ammaroh, lihat Quran surat Yusuf. Inna nafsala ammaratun bisu. Nah, kita harus tahu di mana letak aplikasi itu, kan itu yang paling penting. Aplikasi itu letaknya ada di dalam tubuh manusia. Amaroh itu adanya di sini, di antara 2 kening tadi sini. Amaroh, lawamah di sini, di bawah ini. Saya nggak berani nyebut susu ya, karena bulan puasa ini. Di sini nih, di bawah susu, sebelah sini, sebelah kiri, 2 jari ke bawah. Itu nafsu lawamah. Lihat Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang ketiga nafsu sawiyah, di bawah dada sebelah kanan, agak keluar 2 jari sedikit, itu nafsu sawiyah. Yang keempat ada nafsu mutmainnah, lihat di Quran, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah di atas dada sebelah sini. Di sini ada rodiyah, di sini ada mardiyah, di tengah-tengah ubun-ubun dari keseluruhan tubuh ada nafsu kamilah. Kenali ini, karena ini aplikasi setan yang ada di kita. Kalau itu kita aktifasi, lapak.com setan ada. Setan geus moncongok, etana diaktifasi, nyapu gua tuh blus teh ka urang. Puasa itulah yang puasa hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Makanya sekarang harus tahu di mana letaknya. Amaroh itu di sini. Pekerjaan nafsu ini apa? Seluruh nafsu mendorong manusia sehingga punya keinginan. Tapi nafsu amaroh ini dia mendorongnya hanya kepada kepentingan fisik, libido, seks semata untuk kehidupan dunia. Maka nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini, nafsu kelezatan ada di sini. Tak lamun aina buka, kita cek ini nafsu apa yang mendorong kita. Cek saja, kalau misalnya makanan pengen banyak, ieu ge geus wareg teuing, padahal ieu ge aya ieu can ka makan, itu pasti ini yang mendorongnya. Makanya ketika tajil nanti sulit dibedakan antara lapar dengan kesurupan, sok. Karena ini yang bekerjanya. Ukuran ini materi dunia kelezatan, nafsu seks ada di sini, nafsu makan ada di sini, makanya nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh nggak bisa makan, nggak hidup kita. Gimana tuh? Kendalikan supaya tidak segala dimakan. Ieu mah aspal di dahar, beton di dahar, duit segala rupa di dahar. Itu kalau tidak terkendalikan. Apalagi nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu yang pekerjaannya mencela. Jadi kalau ada orang yang pagaweana nyalahkeun batur we. Misalnya ada dosen ini pekerjaannya nyalahin aja mahasiswa. Seperti kagak ada benernya tuh mahasiswa tuh di mata dosen itu. Sama dosen lain juga pekerjaannya nyalahin. Itulah dosen paling gede, nafsu lawamahnya. Nanti ada yang sok pinter merasa aku paling, itulah nafsu sawiyah. Punten, amarah lawamah sawiyah itu nafsu kebinatangan, dan itu punten teu diaku ku Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia mati yang di samat ku Allah Subhanahu wa taala cuma nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mut. Nah, bulan puasa ini nafsu-nafsu tadi yang negatifnya itu punten disekak habis.
di clean up supaya yang potensi yang baiknya yang muncul. Pertanyaannya sekarang, Pak Isep, kalau begitu setan bisa kita hancurkan dengan zikir untuk senjata keluar. Untuk membersihkan diri kita cukup dengan puasa? Tidak. Karena lapar hanya membuat si nafsu itu berkurang tenaga dan kekuatannya. Kali deh, Pak Isep puasa bisa ngebersihan eta tentang titik nafsu aplikasi tadi? Belum tentu. Karena puasa hanya lapar. Lapar ini hanya upaya untuk bagaimana nafsu itu berkurang kekuatannya. Mohon maaf, dalam Kitabul Amad Alal Abad itu disebutkan, jadi ada makhluk Allah yang ketika diciptakan itu dites. Ada makhluk yang diasupkan karena neraka nu panas teu paeh, Pak. Dimasukkan lagi ke es yang dingin, tidak mati. Dibegitukan, tidak mati. Ternyata kalahnya itu apa? Kalahnya oleh lapar. Siapakah itu? Nafsu. Makanya hati-hati, ku puasa, iya nafsu can puguh eleh, can puguh bersih. Hanya mungkin kekuatannya dia berkurang. Kalau begitu dengan apa membersihkannya? Nafsu-nafsu yang ada pada titik-titik aplikasi tadi. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikru, balik deui karena zikir. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu panapsu. Apa bedanya dengan kolbu? Kolbu itu menggambarkan sifat yang suka bolak-balik. Nafsu bagian dari kolbu yang suka bolak-balik. Kana edan, kana eling, kana edan, kana eling, sakapeung edan, sakapeung eling, eta nafsu ngaranna. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih titik-titik aplikasi tadi supaya di off oleh kita dengan zikir. Dua atau hebatnya zikir. Jadi jangan anggap enteng zikir. Bahkan ketika manusia pengen mati dan matinya ingin husnul khotimah, jelas man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Yang lebih mengerikan, lihat Quran surat Fatir ayat 10. Manusia itu setelah setannya diperangi dengan zikir, hatinya juga diperangi, dibersihkan dengan zikir. Maka sekarang bagaimana cara dia supaya bisa terbang menghadap kepada ilahi? Tidak bisa kecuali dengan amal soleh. Ternyata amal soleh berdasarkan Quran surat Fatir ayat 10 ada dua. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu soleh yarfa'uhu. Amal soleh ada dua. Ada amal soleh yang ketika diperbuat dia langsung membumbung ke ilahi dan malaikat saja tidak berani memeriksa. Apakah itu? Al kalimut thayyib, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Zikir. Wal amalu soleh yarfa'uhu. Amal soleh yang biasa mah diangkat dulu, diperiksa oleh malaikat. Bapak misalnya sekarang taraweh nih, tarawehnya bener enggak? Naik ke atas sebagai amal soleh tiap hari Senin dan Kamis, maka kudu puasa. Itu tempat jadwalnya naiknya amal soleh. Ditewakeul aku malaikat diperiksa. Kenapa? Bisi aya ria. Kadieu sote dumeh kudu ngarekam we, lamun teu mah ada embung teuing. Jadi taraweh nanti ku sabab terkait dengan tugas. Bisa jadi cek malaikat sia mah teu lah coret tuh gitu mah. Ibu-ibu ngabagikeun kolak, ternyata sebelum ngabagikeun kolak dipoto heula, di-upload heula beak sia amal solehna coret tuh kitu mah. Jadi ada amal soleh yang lolos dari pemeriksaan malaikat. Apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kalimah thayyibah. Apa itu? Zikir. Jadi begitu zikir, amal soleh itu langsung ngabalenyang ka langit. Kumaha supaya urang ayeuna amal soleh anu kadua ieu salamat tumpangkeun kana zikir. Jadi jika kana lip, aya lip lamun di hotel, asupkeun kana lip, asupkeun kana zikir amal soleh urang, langsung kabawa ka langit. Moga-moga Ramadan terakhir ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak kalimah thayyibah, memperbanyak zikir. Zikir keluar untuk menghantam setan, ke dalam untuk membersihkan tempat-tempat aplikasi setan yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu, untuk dinonaktifkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.